Selamat pagi Pak Ustadz. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Digital Health Tracker, yaitu sistem pemantauan kesehatan digital yang kami implementasikan ke cara berpikir komputasional. Dan sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota di kelompok kami ada Evelyn Quineta, absen 16, Karen Sandra, absen 25, dan Viola Natania, absen 34. Nah, langsung aja. Apa sih Digital Health Tracker? Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu tentang Digital Health Tracker. Nah, Digital Health Tracker ini adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memantau dan mengumpulkan data tentang berbagai aspek kesehatan dan kebugaran seseorang. Nah, lalu kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Di era digital saat ini, kesehatan remaja menjadi perhatian yang semakin penting, namun sering terabaikan. Banyak remaja tuh yang menghabiskan waktu berlebihan dengan perangkat elektronik seperti ponsel dan juga komputer yang berdampak pada penurunan aktivitas fisik, gangguan pola tidur, dan juga pola makan yang tidak sehat. Kebiasaan ini pun seringkali membuat mereka kurang menyadari pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Selain itu juga, tantangan lainnya adalah kurangnya sistem pemantauan kesehatan yang efektif. Para remaja itu sering kesulitan untuk memantau perkembangan kesehatan mereka. Mereka juga rata-rata tidak memiliki dokumentasi riwayat kesehatan yang teratur dan tidak ada integrasi data kesehatan yang memadai. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan yang dapat berkembang tanpa kita sadari sendiri. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah dan juga tesis. Yang pertama ada aspek penting dalam Digital Health Tracker, yaitu ada kesehatan, teknologi, edukasi yang perlu kita integrasikan. Nah, yang pertama kesehatan, yaitu platformnya itu harus mendukung gaya hidup sehat, seperti contohnya melacak aktivitas fisik, pola makan, tidur, serta juga memberikan informasi terkait dengan gaya hidup yang sehat. Lalu teknologi yang berfungsi untuk mempermudah pemantauan kesehatan secara real time, memungkinkan remaja mengakses data kesehatan mereka kapan aja dan di mana aja juga, dan menjadi lebih aktif dalam menjaga kesehatannya. Lalu juga ada edukasi yang juga platform berfungsi sebagai alat edukasi, memberikan informasi yang jelas mengenai pola hidup secara sehat dan juga cara menjaga keseimbangan fisik serta mental. Lalu ada platform yang diharapkan aman, mudah digunakan dan juga edukatif. Maksudnya dari aman ini adalah melindungi data pribadi remaja dari penyalahgunaan. Lalu juga mudah digunakan, yaitu di sini platformnya itu sederhana dan juga menarik agar remaja dapat memanfaatkannya tanpa adanya kesulitan. Nah, seperti yang kita tahu juga, remaja sekarang kan lebih gampang untuk mengakses adanya teknologi. Mereka juga pintar dalam mengakses adanya teknologi yang semakin berkembang di zaman sekarang. Lalu juga ada edukatif, yaitu memberikan tips tentang pola makan sehat, olahraga, dan kesehatan mental untuk mendukung kesejahteraan secara menyeluruh. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu tentang tantangan kesehatan remaja. Di sini ada resiko obesitas. Nah, obesitas di sini tuh akibat kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang buruk dapat meningkatkan resiko penyakit yang serius. Nah, Digital Health Tracker dapat memantau kebiasaan makan dan aktivitas fisik. Nah, di sini juga membantu remaja untuk mengidentifikasi masalah kesehatan mereka sejak dini. Lalu yang kedua yaitu ada keterbatasan sistem monitoring. Nah, walaupun para remaja ini sekarang banyak yang dapat menggunakan teknologi dengan canggih,
dapat mengaksesnya dengan sangatlah mudah. Cuman juga ada remaja yang kesulitan memantau perkembangan kesehatannya. Platform ini dapat menyediakan fitur untuk melacak aktivitas fisik, pola tidur, dan asupan makanan, serta memberikan laporan kesehatan yang membantu mereka untuk menjaga gaya hidup yang sehat. Nah ini yang terakhir, yaitu rendahnya literasi kesehatan digital. Zaman sekarang banyak remaja tuh belum memahami cara memanfaatkan teknologi untuk kesehatan mereka, serta rentan terhadap informasi yang salah. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita menyediakan edukasi tentang penggunaan teknologi yang tepat, serta memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem pemantauan kesehatan digital yang efektif dan user friendly untuk siswa. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan aspek berpikir komputasional dalam pengembangan digital health tracker. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan literasi digital siswa dalam konteks kesehatan. Yang keempat, bagaimana menjamin keamanan dan privasi data kesehatan siswa. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk monitoring kesehatan. Nah, lanjut, yaitu ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini membuat pembaca sadar akan pentingnya kita untuk menjaga kesehatan. Melalui perangkat ataupun aplikasi digital health tracker yang menggunakan teknologi digital untuk memantau dan menganalisis kesehatan pengguna, khususnya untuk para remaja di zaman sekarang, yang bertujuan untuk memantau dan menganalisis data kesehatan pengguna, seperti contohnya yaitu detak jantung dan kualitas tidur, serta bisa juga pola makan mereka, untuk memberikan wawasan serta rekomendasi kesehatan digital health tracker, mengubah pendekatan kesehatan menjadi lebih proaktif dan berbasis data, yang dapat diimplementasikan melalui berpikir komputasional untuk memecah masalah. Nah, selanjutnya ada tujuan digital health tracker, yaitu membantu remaja memonitor kesehatan secara efektif, menyediakan solusi atas keterbatasan akses pemantauan kesehatan, dan yang terakhir yaitu berkontribusi pada pencegahan masalah kesehatan di masa depan. Lalu, fungsinya digital health tracker itu apa sih? Yang pertama tuh ada memantau dan menganalisis kesehatan. Yang kedua, untuk mengumpulkan data kesehatan kita. Lalu, yang ketiga juga dapat memberikan wawasan dan juga rekomendasi untuk kita. Lalu yang selanjutnya ada bentuk implementasi digital health tracker. Nah, health tracker ini juga ada di wearable device, di aplikasi smartphone ataupun perangkat medis terhubung. Jadi sangatlah mudah untuk kita di zaman sekarang ini untuk mengakses digital health tracker. Dan digital health tracker ini ada berbagai macam bentuk dan juga isinya. Jadi kalian juga dapat mencari-cari sendiri mana yang menurut kalian lebih enak untuk digunakan, lebih nyaman untuk digunakan, dan lebih berguna untuk kalian. Nah, selanjutnya yaitu manfaat digital health tracker. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran kesehatan, mendukung telemedicine. Yang ketiga, menyediakan data untuk penelitian. Selanjutnya, bab kedua, pembahasan. Di era digital health ini, aspek kesehatan seringkali terabaikan oleh banyak orang, terutama para remaja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, pola hidup modern. Pola hidup modern yang serba cepat membuat orang-orang lebih memilih untuk makanan-makanan instan, dan juga membuat mereka menjadi kurang bergerak karena terlalu banyak duduk di depan komputer. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan menyebabkan banyak orang mengabaikan gejala-gejala awal penyakit dan juga menunda pemeriksaan rutin ke dokter. Yang ketiga, keterbatasan dalam monitoring kesehatan.
seperti jarangnya melakukan medical check-up dan tidak adanya pencatatan riwayat kesehatan yang baik. Hal ini membuat kondisi kesehatan sulit dipantau secara berkelanjutan. Faktor-faktor pengabaian kesehatan telah mengakibatkan berbagai dampak serius pada kondisi tubuh dan juga mental manusia. Pola hidup modern yang tidak teratur, seperti konsumsi makanan cepat saji dan kurangnya aktivitas fisik, telah menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan fisik, seperti obesitas, diabetes, dan juga masalah jantung. Tekanan kerja yang tinggi dan tidak keseimbangan waktu kerja istirahat membuat banyak orang mengalami stres dan juga kecemasan berlebihan, yang kemudian berkembang menjadi masalah kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Kurangnya kesadaran kesehatan dan keterbatasan monitoring yang teratur juga mengakibatkan penurunan kesehatan umum, ditandai dengan menurunnya daya tahan tubuh, mudah lelah, dan juga rentan terhadap berbagai penyakit. Semua ini membentuk lingkaran yang saling terkait. Ketika kesehatan fisik menurun, maka mental pun akan ikut terganggu. Begitu pula sebaliknya, yang akhirnya akan berdampak pada menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan. Adanya sistem pemantauan yang menggunakan sensor atau aplikasi dapat mencatat pola-pola harian, seperti kebiasaan tidur, aktivitas fisik harian, serta tingkat stres. Dengan mengenali pola ini, aplikasi dapat mendeteksi resiko kesehatan lebih awal dan juga memberikan rekomendasi yang tepat bagi penggunanya. Menyederhanakan data kompleks menjadi indikator utama, seperti kualitas tidur, kebugaran, dan tingkat stres. Dengan fokus pada 3 aspek ini, kalangan remaja dapat lebih mudah mengidentifikasi kondisi yang membutuhkan perhatian, seperti kualitas tidur yang buruk atau stres yang berlebihan. Pendekatan ini membantu siswa dan guru mengambil langkah preventif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif untuk belajar dan mengajar. Desain algoritma. Langkah pertama, mengumpulkan data dari sensor dan input manual. Kemudian, memvalidasi data untuk memastikan kelengkapan. Data yang valid akan diproses untuk menghitung indikator seperti kualitas tidur, kebugaran, dan stres. Setelah itu, kami menganalisis dan mengklarifikasikan. Berdasarkan analisis, sistem memberikan rekomendasi kesehatan yang tepat. Akhirnya, menampilkan hasil dan rekomendasi kepada pengguna untuk langkah selanjutnya. Baik, selanjutnya, upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama, terapi psikologis. Yang kedua, meditasi. Yang ketiga, olahraga secara cukup dan menjaga kesehatan fisik. Yang keempat, mengatur pola makan. Yang kelima, menghindari kebiasaan buruk. Kemudian, memperkuat dukungan sosial, tidur yang cukup, dan mengembangkan keterampilan coping. Oke, masuk ke bab ketiga, yaitu kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial berhubungan langsung dengan peningkatan hasil kesehatan mental. Memiliki sistem dukungan yang kuat, memberi dorongan, harapan, dan rasa pemberdayaan, serta dalam beberapa kasus dapat mencegah atau mengurangi dampak penyakit mental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.